Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammadin bin abdillah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min 'ibadati alfi sanatin al-qadim. Hadirat muhtaramin wal muhtaramat, segenap ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Nur Hasanah, ada Ibu Rini, ada Ibu Ustazah Tati, ada Ibu Jimi, ada Ibu Hajjah Rahanat, Ibu Nia, ada Ibu Anor, Ibu Derogan, alhamdulillah hadir juga Ibu Romi, Ibu Hajjah ini, Ibu Kapi, Ustazah Andi, ibu-ibu yang hadir di luar yang banyak banget. Walaupun tidak akan disebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tentunya mari yang pertama, tidak pernah bosannya, tidak pernah hentinya, tidak kata yang pas untuk kita ucapkan pagi hari ini, tidak kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillah
ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu, thalabul ilmi, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, silaturahmi. Mudah-mudahan hadirnya ibu pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan hadirkan kita bersama lagi. Allah akan nostalgiakan kita bersama lagi. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi. Jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, pemimpin para nabi yang punya syafaatul kubra, syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suatu saat nanti tentunya yakin dari hati yang terdalam ibu-ibu semua pasti pengen ziarah ke makam beliau. Betul? Pengen ziarah ke makam beliau ibu. Banyakin sholawat, niat, usaha, insyaallah nanti berangkat ibu. Baik melalui haji maupun umrohnya, ziarah ke makam Rasul. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat nanti harapan impian kita dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui oleh sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dikaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Ibu semuanya, alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar. Yuk, pagi hari ini tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak. Yuk kita musyawarah bersama, kita sharing bersama. Namun sebelumnya dengan suratul Fatihah sekali lagi, siapapun dia ahli kubur kita insyaallah yakin dengan kita niatkan bacaan Fatihah untuk mereka, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, bahkan Allah jadikan alam kuburnya semua ahli kubur kita jadi taman daripada taman surganya Allah. Amin. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, cepat sehat seperti sedia kala. Kali banyak utangnya, punya utang orang bu? Banyak, sama. Mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Tahu dari mana jatahnya, yang penting bisa lunasin ibu. Mudah-mudahan kita punya cucu putra putri, Allah jadikan cucu putra putri kita jadi cucu putra putri yang soleh solehah, yang suatu saat nanti cucu putra putri kita akan menuntut kita, mengajak kita, menolong kita, gandeng kita ibu masuk ke dalam rahmat ridho surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah, pengennya mah hidup bu senang bahagia bu, rumahnya gede kayak istana, mobilnya mewah bu, mobilnya yang mewah, terus duitnya banyak bu, istrinya satu aja. Subhanallah ibu, pengen hidup senang di dunia, tapi berapa lama kekuatan kita di dunia ibu? Subhanallah. Ya, kita renungkan sejenak. Ya Allah, itu presiden cuma 5 tahun, camat 5 tahun, kepala sekolah cuma 3 tahun, RT RW
hidup sengsara di dunia seberapa lama susah kita di dunia itu. Menderita di dunia ini seberapa lama. Subhanallah, ibu bayangkan ada penderitaan yang sejati di mana di nerakanya Allah. Ibu gak pernah berani mau minta tolong sama siapa. Hari ini kita haus masih bisa beli minum, bisa PS jus. Coba kalau di akhirat di nerakanya Allah haus, subhanallah, dikasih minuman yang mendidih, ibu, hancur perutnya. Seperti itu ibu, bukan tambah ya, bukan mari, bukan sembuh haus, tambah haus ibu. Subhanallah, makanya yuk hari ini kita boleh kejar prestasi kita di dunia ibu, boleh. Hari ini kita boleh kaya di dunia, harus kalau bisa. Hari ini kita punya jabatan yang strategis di dunia, asik, boleh. Mari di dunia ini kejar karir kita, prestasi kita, jabatan kita, harta kita, boleh. Tapi ayo, mulai detik ini jangan lupakan akhirat. Kita juga kejar karir kita ibu, prestasi kita, jabatan kita di hadapan Allah di negeri akhirat yang terindah nanti ibu. Subhanallah. Caranya berusaha istiqomah, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah la aqratillah billah wa syafi'na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aswati wa tulidu ahli baitil kiram wa lima qasidana ya Allah wa lil khadai hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai setengah 11 Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih dulu biar tambah hafal, nanti hikmah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ingsun ngaji kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah Ar-Rahmani, dan kang paling welas asih dalam dunya lan akhirat. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahimi, dan kang paling welas asih dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, sifatnya Gusti Allah kang paling welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi setiap aktivitas kita dimulai dengan bacaan bismillah, insya Allah akan diberkahkan oleh Allah. Ibu goreng ikan, goreng ayam bismillah, tambah enak ibu. Bu mau pergi ngaji bismillah, mau pergi silaturahmi bismillah, mau makan bismillah, malam nanti pertama bismillah, anaknya soleh-soleh. Subhanallah, barang siapa aktivitasnya apapun dia, siapapun dia, pekerjaannya, aktivitasnya dalam hal kebaikan, tentunya diawali dengan bismillah, maka akan diberkahkan oleh Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, dan yang maha pengasih lagi penyayang ibu. Bu, Ar-Rahman Ar-Rahim bedanya apa ibu? Ada yang tahu? Ya, Ar-Rahim Maha penyayang. Bu, subhanallah, roman-romannya sholat udah jamaah terus ya, ngaji orang pernah ketinggalan, baca Al-Qur'annya sregep tapi pangga hidup pas-pasan ibu. Ono yang kagak sholat, yang kagak mau haji bejibun hari
ngaji kek, dia mau kagak ngaji kek, dia mau orang yang susah kek, dia mau orang kaya kek, dia mau orang yang beriman kek, dia mau kagak beriman, dia takwa maksiat, Allah tetap kasih sayangnya ibu. Gak pandang pilih mau ustaz, mau rakyat biasa, siapapun dia, inilah rahmannya Allah, hebatnya Allah. Baik dia mau beriman mau kagak, gak peduli bagi Allah, Allah tetap kasih itu ibu. Tapi sifatnya Allah Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih khusus di akhirat. Jadi Ar-Rahim hanya teruntukkan khusus di akhirat untuk siapa? Orang-orang yang beriman saja ibu. Makanya jangan heran ya, aku mah begini-begini baik perasaan ya. Perasaan sudah sholat, udah berusaha takwa umpamanya itu. Memang ini dunia ini ujian bagi orang yang beriman sampai nafas yang terakhir itu selalu diuji. Hidup bedanya Rahman Rahim. Kalau Rahman untuk siapa saja, mau yang beriman mau kagak, dapat rahmatnya, dapat kasih sayangnya Allah. Tapi Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah khusus di negeri akhirat untuk orang-orang ibu-ibu seruan yang beriman, yang mau pada ngaji ibu. Jadi Ar-Rahim, besok yang kakak beriman sudah tidak dapat kasih sayangnya Allah ibu, tinggal dicemplungin di neraka ibu. Na'udzubillah. Makanya di dunia ini mah biasa aja, sabar enjoy, kita jalani, kita berusaha, kita doa, tawakal kepada Allah. Apapun cobaan hidup ini ibu, umpama dikasih rezeki yang banyak, bersabar, bersyukur, tetap ingat kepada Allah. Umpama dikasih kesusahan, bersabar, tetap ingat kepada Allah, tetap ingat ibu ya, hakikatnya memang ini ujian. Orang mau naik kelas harus diuji ibu, orang mau lulus harus diuji. Insya Allah ketika Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan uji hamba itu ibu. Jadi selalu diuji ibu sampai nafas yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Wa bihi lan mungkin Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula ala umuri dunya ing atase perkara dunya wa dinilan perkara agama. Muallif mengawali kitab ini dengan mencantumkan, tuliskan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Pada hakikatnya kebaikan atau bahkan keburukan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap bersyukur. Alhamdulillah hari ini dapat duit banyak umpamanya. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah motornya hilang umpamanya. Di tengah-tengah sawah motornya hilang, di tengah seruan bulan motornya hilang. Pulang jadi jalan kaki 20 menit, pas 20 menit ada kecelakaan ibu, motor vs truk ibu, motornya rusak, orangnya mati seketika. Ya Allah, seandainya motor gak hilang 20 menit dihitung, itu aku yang di situ ibu. Subhanallah. Makanya di balik musibah pasti ada hikmah. Pujian ada 4 ibu. Hamdun ala arba'atin, yang pertama qadim alal qadim, zat yang terdahulu memuji zat yang terdahulu, zat yang awal memuji zat yang awal. Siapa? Allah Subhanahu. Allah memuji dirinya, boleh karena memang kalau kita nggak boleh. Kalau kita memuji diri kita berarti apa bu? Ujub ya. Yang punya sifat ujub
selendangnya ujub Allah. Makanya kita nggak boleh ujub. Nih loh kayak aku, ini loh aku paling kaya, ini loh aku paling suci, ini loh aku enggak. Hilang seketika itu amal ibu. Kita kembalikan lagi sama Allah. Ya Allah, hari ini aku bisa haji, Engkau yang menggerakkan tubuhku. Hari ini aku bisa membantu orang, hakikatnya Engkau ya Allah. Hari ini aku bisa ngaji, Engkau yang menjalankan hati jasad ini ya Allah. Kembalikan kepada Allah. Jadi yang berhak memuji dirinya sendiri hanyalah Allah subhanahu dengan subhanalladzi, ya kan, maha suci Allah. Ini pada hakikatnya Allah sedang memuji dirinya. Yang kedua, khotim alal kudus. Dan yang pertama memuji perkara baru ciptaannya. Berarti Allah memuji ciptaannya. Siapa? Allah memuji Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pada hakikatnya Allah sedang memuji kepada Nabi Muhammad. Makanya kita juga suruh memuji, ya. Yang ketiga, kudus alal qadim. Perkara yang baru, makhluk memuji zat yang awal. Berarti makhluknya memuji Allah. Berarti kita ciptaannya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Kita sedang memuji Allah atau zikir kepada Allah. Yang keempat, kudus alal kudus. Perkara yang baru memuji perkara yang baru. Ciptaannya memuji ciptaannya. Boleh agar tercipta keharmonisan ibu. Suami memuji istri atau istri memuji suami. Kalau saya sih jarang-jarang memuji. Suka memuji suami enggak? Roboh diperemutin terus. Pulang orang bawa duit beremu. No, cung siapa cung? Subhanallah. Bu, mesem sama suami ibu. Bu, itu apa bu? Dosanya rontok bu. Bu, ya, nyium tangan suami sama seperti nyium hajar aswad ibu. Bu, ya, tadi cium tangan suami enggak? Mau berangkat haji boro-boro orang pernah. Besok bu ya, tumben amat ini. Suami memuji istri, istri memuji suami, tetangga memuji tetangga, jamaah memuji yang lain. Coba pengantin baru istri masak, rasanya kayak kencing kambing. Pengantin baru itu masya Allah deh, enak banget, cuma kurang asin dikit deh. Coba kalau kita terus terang, ya Allah deh, masakanmu sayur beningmu kayak kencing kambing umpamanya. Coba langsung minggat istri ya. Subhanallah. Makanya kita boleh saling memuji semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah nasta'inu, minta pertolongan kita ala umuri dunya wa din, atas perkara dunia dan agama. Ibu, minta pertolongan hanya kepada Allah karena pada hakikatnya semuanya dari Allah. Untuk urusan dunia, ke pasar, bekerja, minta pertolongan sama Allah, mudah-mudahan dilancarkan. Ya Allah, suami lagi kerja, ya Allah, mudahkan urusan suami, berilah rezeki yang halal, dimudahkan dapat rezeki yang banyak. Subhanallah, pulang bener bawa duit segembol, senyum langsung
teh mas. Subhanallah. Ya Pak Dek, Bude ya. Untuk urusan agama juga minta sama Allah, ya Rob, tolong ya Rob. Untuk urusan agama kuatkan hamba ya Allah, teguhkan hati ini ya Allah. Istiqomah ibu, baca Al-Quran istiqomah, sholat berjamaah ngaji istiqomah. Jadi pada hakikatnya inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan siapapun dia bisa jauh dari maksiat, dia bisa beribadah kepada Allah, dia menjadi hamba yang taat semata-mata karena pertolongan Allah. Al-Ali yang maha mulia, Al-Azimi dan yang maha agung. Pada hakikatnya semua milik Allah. Makanya kita kudu minta, bekerja dan berdoa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan mudah-mudahan rahmat ya, sholawatnya Allah, rahmat takdirnya Allah tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina. Bu, Nabi gak kurang rahmat Allah, Bu. Kenapa kita harus bersolawat, Ibu? Umpama kita bersolawat ya, Nabi juga Bu, gak untung. Atau kita gak bersolawat, Nabi gak untung. Nabi itu gak kurang rahmatnya Allah, Bu. Cuma kita yang butuh rahmatnya Allah. Dengan bersolawat kepada Nabi, maka rahmatnya Allah akan itu. Karena Nabi itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Luar biasa. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, Nabi dengar itu. Nabi menjaga istimewaan Nabi. Ketika ada orang bersolawat, subhanallah, Nabi dengar, Nabi menjawab. Wa alihi washabi ajma'in. Dan mudah-mudahan rahmat takdirnya Allah senantiasa tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para sahabatnya, semuanya. Siapa semuanya? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau, termasuk insya Allah ibu seruan. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Janjinya sampai setengah 11 baru 10 menit. Bu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu suwiji nekseni ang setune kelakuan la ilaha, orang-orang pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude illallah kejaba namung Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan nekseni temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakat lan ngewehake zakat, wa shaum Ramadan lan puasa ing dalem bulan suci Ramadan, wa hajjul baiti lan pergi haji, munggah haji, ibadah haji ke Baitullah. Sapa man wong istata'a kang mampu dan kuasa sapa man ilaihi maring Baitullah apa nesabilan dalane. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti beriman kepada Allah. Bu, iman artinya apa, Bu? Iman artinya apa, Bu Haji? Yakin, percaya bahwa yakin dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasul, Muhammad adalah utusan Allah. Teguhkan dalam hati
akidah kita, ya, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gak ada Tuhan yang lain. Qul huwallahu ahad, ya, katakanlah Muhammad, umat manusia, bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahu, segala sesuatu tergantung kepada lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Itu akidah kita, Ibu, bawa sampai nafas yang terakhir kita. Ustaz, kita hidup di bangsa Indonesia yang beraneka warna macam suku, ras, agama, bagaimana? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai ingatlah manusia, sesungguhnya aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah itu aku jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal. Dalam konsep bernegara, subhanallah, itu Kristen saudara kita. Dalam konsep bernegara itu Buddha, Hindu saudara kita, Ibu. Gak boleh kita sakitin orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, itu saudara kita. Dalam konsep bernegara, lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Mereka itu saudara kita. Ayo satukan misi kita untuk memajukan bangsa Indonesia di bawah Bhinneka Tunggal Ika Pancasila sebagai lambang dasar negara. NKRI harga mati, itu semboyan Nahdlatul Ulama, Ibu. Hari ini ada yang kagak mau hormat bendera, Ibu. Bendera itu lambang Indonesia, merah dan putih. Merah menandakan keberanian, berani membela yang benar, berani untuk berkorban yang benar. Putih berarti suci, ya, suci. Dimanapun berada berpijak, usahakan jalannya adalah benar. Boleh kita hormat bendera, Ibu? Boleh. Orang malaikat aja sujud sama Nabi Adam, bukan sujud menyembah, bukan, tapi apa? Sujud. Lah ini cuma bendera, haram, masuk neraka. Ajarannya siapa, Ibu? Mereka kaum sebelah, Ibu, ya. Jangan ikut-ikutan, Bu. Ikutin ulama Indonesia, Bu, yang luar biasa, Ibu. Ada Buah, ada Adi Hidayat, ada Abdul Somad, Bu, ada Gus Iqbal, ada Gus Bahar. Subhanallah, ini ulama-ulama yang nyambung nasabnya ke Rasulullah. Bu, ikutin mereka, insya Allah gak bakal salah jalan, Bu. Yakinkan bahwa kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang hadisnya sahih, Ibu. Duduk di sini ini kita baca Yasin, baca dzikir la ilaha illallah, hadisnya sahih, Ibu. Ya, subhanallah. Jadi dalam konteks bernegara, mereka adalah saudara kita. Tapi ketika sudah hati kita, akidah kita, Tuhan cuma satu. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan, agamamu agamamu, agamaku agama. Kita saling menghormati. Orang sesama antar agama kita saling sayang, silang kita saling menghormati. Ini sesama Islam. Malah pada bertengkar, betul? Malah saudara yang lain mengkafir-kafirkan orang lain, betul? Malah membid'ah-bid'ahkan orang lain. Kayak panitia surga saja masuk neraka, bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Emang lu panitia surga? Makanya ngaji yang benar. Insya Allah, Ibu-ibu semua,
Jaga tuh ya, kuat akidahnya ibu. Yang pertama ibu mengucapkan kalimat syahadat, teguhkan dalam hati, diucapkan oleh mulut kita, visualkan, apresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ibu. Ini makna kalimat syahadat. Syahadat tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun asyhadu anna Muhammadar Rasul, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan. Yakin Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Gak ada Nabi lagi kenabian, maksudnya diangkat jadi Nabi lagi gak ada. Cuma Nabi yang masih hidup sampai sekarang masih ada. Contoh Nabi Idris masih hidup di surga ibu, lagi bikin baju surga. Nabi siapa yang hidup di dalam air? Nabi Khidir. Nabi Khidir masih hidup. Terus Nabi Isa, bahkan dalam keterangan Ihya Ulumuddin, luar biasa ini. Dalam keterangan Ihya Ulumuddin, mereka nabi-nabi yang masih hidup bertemu ketika musim haji ibu di Mekah Madinah ibu. Boleh jadi mereka seperti orang biasa, nggak ada yang tahu, hanya orang tertentu saja yang bisa bertemu mereka ibu. Subhanallah. Cuma Nabi yang terakhir, pemimpin bahkan pungkasan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, 124.000 nabi yang bisa menyafati umat manusia cuma beliau ibu. Makanya disuruh baca sholawat. Ini akidah kita. Wa iqamus sholat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, dijaga itu iman itu. Islam itu peraturan. Apa peraturannya? Mengajarkan sholat. Syahadat, setelah syahadat sholat bisa berjamaah. Memang ada keterangan wanita kagak wajib ke masjid, tapi kalau dia bisa menjaga auratnya, ya bahkan menjadi afdolnya berjamaah. Kalau bisa kudu ke masjid, sholat berjamaah. Nanti ditutupin, ada santipnya. Kalau di tempat saya sono di Kebumen udah tradisi ibu-ibu 5 waktu sholat jamaah di masjid ini. Wa ita'uz zakati, dan memberikan zakat dibagi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi zakat dagangan, zakat pertanian dan zakat profesi. Wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Bu, masih terasa bulan suci Ramadan kemarin? Subhanallah bu, ya nikmatnya bu ya. Puasa Ramadan itu menghapus dosa. Bahkan bagi anak yang baru dilahirkan, tahu sekarang udah bikin dosa lagi belum? Udah istighfar lagi. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan. Subhanallah, rukun iman, rukun Islam yang kelima yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim apa? Wa hajjul baiti, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Bagi orang yang mampu, jalannya meliputi apa? Hartanya, ilmunya, keamanannya. Ya, sehat, harta ada, ilmu ada, orang aman, ada corona, ditutup itu ibadah haji. Sehat ada, ilmu ada, kendaraan ada, lagi perang di sono, orang aman, berarti orang wajib haji. Tapi insya Allah mudah-mudahan ibu semua nanti berangkat haji, minimal umroh lah bu. Barang siapa mengerjakan haji atau umroh yang mabrur, tidak lain dan tidak bukan, balasannya adalah surga. Bahkan 4 golongan yang tanpa hisab akan masuk surganya Allah. Salah satunya adalah orang yang berhaji karena Allah. Pengen gak bu masuk surga tanpa hisab? Bu, pengen orang? Kalau kepengen buruan haji
dinar. Loh, siapa tahu dia tiba-tiba dapat duit 1 miliar. Besok terus berangkat suami istri ngajak ustadznya. Subhanallah. Inilah rukun Islam, ya. Wahai anak Adam, rukun Islam laksanakan. Satu syahadat, 2 sholat yang sempurna, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Jangan kau tinggal, karena itu Allah yang janji. Yuk, Allah